Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari dan memahami apa itu limit. Nah, sebelumnya kita cari apa itu definisi limit. Nah, definisi limit itu ada dua, intuitif dan presisi. Jadi kita mulai belajar ya. Nah, untuk definisi limit pada intuitif, sebelumnya saya akan jelaskan dengan permasalahan. Jika kita misalkan mempunyai fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1, di sini jika kita masukkan nilai x itu sama dengan 1, maka nilainya adalah 0, tak terdefinisi. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai yang tidak kosong seperti tadi ya, tidak terdefinisi, maka kita menggunakan cara pendekatan. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel fungsi, dimana ketika dia x mendekati 1 dari kiri dan x mendekati 1 dari kanan. Jadi kita misalkan di sini x sama dengan 0,75, maka hasil fx-nya itu 2,313. Selanjutnya jika kita misalkan x itu sama dengan 0,999, itu kan mendekati 1 ya dari kiri, maka nilai fx-nya itu 2,9997. Itu hampir mendekati angka 3 ya, fx-nya mendekati 3. Selanjutnya jika kita perhatikan pada tabel x mendekati 1 dari kanan, ketika 1,001 x-nya, hasil fx-nya, fungsi fx atau y-nya itu adalah 3,003, dan itu dari kiri dan kanan hampir sama-sama mendekati 3. Jadi untuk definisi limit kiri dan limit kanan, dinyatakan bahwa untuk limit fx di mana x itu mendekati dari kanan, maka limit fx x mendekati dari kanan itu sama dengan L. Begitu juga ketika x-nya itu mendekati dari sebelah kiri c-nya, maka fx itu dekat ke L, atau kita bisa notasikan limit fx di mana x mendekati dari kiri c sama dengan L. Begitu definisi dari limit secara intuisi. Tadi kan kita sudah lihat bahwa dari x yang mendekati kiri dan kanan itu sama ya, sama-sama akan mendekati angka 3 atau limit fx di mana x mendekati c kiri dan kanan itu sama dengan L. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pengertian limit secara intuisi yaitu limit fx di mana x mendekati c itu sama dengan L jika x-nya itu tidak sama dengan c. Kalau x itu sama dengan c, maka nilai fc-nya adalah tidak terdefinisi. Berikut untuk grafiknya. Grafik fungsinya kita bisa lihat di sini, karena ketika x-nya itu sama dengan 1 atau c-nya sama dengan 1, fx-nya itu tidak terdefinisi. Maka kita cari dari yang mendekati dari kiri C dan X mendekati dari kanan. Jadi untuk grafiknya otomatis seperti yang kita lihat di layar ini, untuk X-nya sama dengan 1, bundaran kosong seperti itu. Kemudian aplikasi limit. Di sini saya akan mengaplikasikan bahwa limit itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungannya, saya misalkan di sini ada permasalahan bahwa tarif telepon rumah pada suatu wilayah kita rumuskan Ft sama dengan T kuadrat min 1 dibagi dengan T min 1, dengan T itu menyatakan waktu dalam satuan menit dan Ft menyatakan biaya dalam satuan Rp1.000. Untuk pertanyaannya, tentukan besar biaya yang harus dibayarkan jika seorang pelanggan telepon rumah menggunakannya dalam durasi T mendekati 1. Nah, di sini kita ketahui dengan pemecahan masalah John Dewey, itu yang pertama ada tahap pengenal masalah, kalian kenali permasalahan yang telah disajikan. Yang kedua ada tahap pendefinisian, kita cari apa sih yang diketahui dan ditanya. Di sini kita bisa lihat bahwa pada soal untuk yang diketahui adalah persamaan Ft-nya
Untuk yang ditanya adalah besar biayanya ketika T mendekati 1. Selanjutnya ada tahap perumusan, itu tahap ketika John Dewey. Dan di sini untuk langkah-langkahnya, yang pertama tentunya kita membuat model matematika. Selanjutnya kita mengingat rumus dari limit tersebut, yaitu limit fx ketika x mendekati c sama dengan L. Selanjutnya langkah ketiga, jika kita memasukkan t-nya sama dengan 1, maka nilainya tidak terdefinisi. Kita uji coba dulu ya. Nah, selanjutnya kita gunakan penguraian selisih dari pangkat. Kita faktorkan. Langkah keempat kita sederhanakan sehingga tidak memiliki penyebut lagi. Selanjutnya kita bisa memasukkan nilai t, yaitu sama dengan 1. Tahap mencoba, di sini kita gunakan rumus limit ft di mana t mendekati 1 sama dengan limit t kuadrat min 1 per t min 1 di mana t mendekati 1. Jadi kita di sini untuk pembilangnya kita faktorkan sehingga kita bisa coret-coret ya. Yang pembilang dan penyebut T-1 kita hilangkan menjadi limit ft di mana t mendekati 1 sama dengan limit t plus 1 dengan t mendekati 1. Selanjutnya di sini kita masukkan saja nilai t-nya itu sama dengan 1, maka akan didapat limit ft di mana t mendekati 1 sama dengan 2. Jadi, besar biaya yang harus dibayarkan jika seseorang menggunakan telepon rumah dalam durasi T mendekati 1 ialah Rp2.000. Demikian untuk video pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.